واليوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وسابكم الله واسمعوا وجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal afwa bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibtihad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala min ilahin a'adal a'yad wattakharaha bi kulli 'amalin fi yawmil mi'ad. Al-qail fi kitabihil karim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin al-qail qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Al-ayat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Al-qail idza salimatil jum'atu salimatil ayyam wa idza salima ramadhanu salimatis sanatu kulluha
Rawal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha al-hadis kama qala wal qail aidan ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Wal muslim al-hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bi qoulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahu nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'lamu inna yawmakum hadza yawmun 'azim yawma ahallallahu fihi at-ta'am wa harrama fihi 'alaikumus shiyam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah hari ini adalah hari yang mulia, hari yang besar, hari di mana Allah menjadikan dan mempersaksikan kepada malaikatnya bahwasannya siapapun yang hadir di masjid keluar dari rumahnya setelah menyelesaikan ibadah puasanya, maka malaikat dipanggil oleh Allah. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Wahai malaikatku, saksikan sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang menghadiri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Pun demikian, kita beranjak dari rumah kita menuju tempat yang diberkahi pada pagi hari ini tidak lain, kita adalah untuk memenuhi panggilan Allah, untuk mengambil apa yang dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shamu syahra Ramadan wa kharaju ila idin, yaqulullahu ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu wa ibadi alladzina shamu syahra wa kharaju ila idin yatlubuna ujurahum. Isyhadu anni qad ghafartu lahum." Sesungguhnya hamba-hambaku apabila telah menyelesaikan puasanya, kemudian keluar dari rumahnya untuk merayakan hari rayanya, Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, setiap orang yang telah beramal, tentu saja mereka akan meminta upah dari amalnya. Begitu juga hamba-hambaku yang telah berpuasa, mereka datang merayakan hari rayanya, mereka juga sedang meminta kepada upahnya. Karena itu wahai malaikatku, saksikanlah semua, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua." Mudah-mudahan pagi hari ini kita berkumpul guna untuk dua kepentingan. Yang pertama, melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kedua, kita mendengarkan khutbah untuk mendapatkan nasihat-nasihat
di hari yang suci, di hari yang indah ini, agar apa yang telah kita usahakan, khususnya di bulan Ramadan umumnya, dalam kurun waktu 1 tahun yang kemarin, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah dan yang baik mampu kita pertahankan, dan kita juga mampu berusaha agar mampu menjaga diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebut baginda Nabi, orang yang muflis. Siapa muflis? Muflis bukanlah mereka yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali, bukan. Innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamati. Mereka-mereka yang besok dari umatku datang pada hari kiamat membawa banyak amal kebajikan, tapi juga membawa amal keburukan jauh lebih banyak daripada amal kebajikan. Inilah yang dikatakan oleh Nabi orang yang bangkrut. Pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan. Ini yang harus kita hindari. Kalau bisa kita meminimalisir sedikit mungkin perbuatan dosa kita. Dengan cara apa? Setiap kita berbuat dosa, segera minta ampun kepada Allah. Segera kita menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan sungguh-sungguh, dan kita ganti dengan perbuatan baik. Sesungguhnya Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapuskan perbuatan yang jelek. Ini langkah-langkah kita. Nah itu mudah-mudahan kedatangan kita di pagi hari ini, semoga ini semakin meningkatkan nilai iman kita kepada Allah, nilai ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga iman dan takwa kita ini Allah tetapkan di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak terasa waktu terus berjalan meskipun perlahan, namun akhirnya pasti. Pagi hari ini satu sisi kita menerima hari bahagia, di mana kita diberikan satu hari al-yaum alladzi yaghfirullahu bihi dzunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Pagi hari ini Allah telah mengampuni dosa kita, dan pada pagi hari ini pula Allah telah mengabulkan semua doa kita, dan di pagi hari ini pula Allah sedang memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Satu sisi kita ditinggalkan 1 bulan yang disebut oleh Nabi dihamparkan rahmat Allah, dihamparkan ampunan Allah, doa dikabulkan, amal kebajikan dilipat gandakan, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah. Bulan ini telah pergi meninggalkan kita. Lantas apakah kita masihkah bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan? Ini tentu tanda tanya besar. Belum ada siapapun, tidak ada siapapun yang berani menjamin, meskipun dia masih muda, meskipun dia sehat, meskipun dia kaya, tidak ada satupun yang bisa menjamin. Karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, tanpa melihat kaya miskin, tanpa melihat sakit sehat, tanpa melihat muda ataupun tua. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila saatnya telah tiba, maka tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa diundurkan. Saat itu juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saudaraku, Ramadan yang telah berlalu, berikut segala kebaikan yang dihamparkan oleh Allah telah meninggalkan kita. Namun kita jangan berkecil hati.
Allah berikan satu hari di mana hari ini Allah bebaskan kalian semua, yang disebut Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Kita telah dikembalikan suci kembali oleh Allah, suci dari segala dosa, suci dari segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan jauh atau bertentangan dengan Allah. Di pagi hari ini Allah ampunkan dosa antara kita dengan Allah. Tapi dosa antara kita dengan sesama manusia belum diampunkan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan maaf dari orang yang bersangkutan. Karena itu momen ini mari kita manfaatkan. Setelah kita berhari raya, kita sambut dengan sholat Idul Fitri. Dosa kita telah diampuni oleh Allah. Akan lebih sempurna lagi kalau dosa antara sesama kita juga diampunkan oleh Allah. Anda jadilah orang yang rendah hati dengan meminta maaf atas kesalahan. Begitu juga Anda jadilah orang yang besar hati. Jadilah orang yang mau memberikan maaf. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang menyadari kesalahannya dan minta ampun kepada Allah. Ini yang dikatakan Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia itu pasti banyak salah, pasti banyak dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah bertaubat, meminta ampun kepada Allah dan kepada siapa yang kita salah. At-taibu minadz dzambi habibullah. Wattaibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat dari dosanya, orang yang menyesali dosanya dan minta ampun, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana bisa? Iya, Allah sendiri telah menegaskan di dalam firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan dirinya dari najis dan kotoran. Dan wattaibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat, menyesal, minta ampun dari kesalahannya, mereka adalah orang yang seperti tidak punya dosa sama sekali. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan anda-anda yang dimintai maaf, jadilah orang yang besar hati. Orang yang pemaaf ini adalah orang yang ahli surga. Dikatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kalian bersegeralah melakukan amal yang mengantarkan kamu mendapatkan ampunan dari Allah, mengantarkan kamu sampai kepada surga Allah. Yang surga Allah ini seluas langit dan bumi. Surga dan ampunan disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang selalu menginfakkan sebagian dari hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun susah. Wal kadhiminal ghaidha. Siapa yang mendapatkan ampunan dari surga Allah? Mereka-mereka yang mampu menahan emosi, amarah. Ketika mampu dia marah, tapi dia mampu menahan amarah tersebut. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Ini yang kita bahas. Orang yang ahli surga adalah orang yang memaafkan atas kesalahan orang lain. Kita harus menyadari semua manusia banyak salah, termasuk Anda yang memberikan maaf, tidak luput daripada dosa. Karena setiap manusia pasti banyak dosa. Melalui momen yang indah ini, mari kita jalin silaturahim, kita jalin hubungan kembali antar sesama agama kita, antar sesama orang beriman, antar sesama manusia, antar sesama bangsa dan negara.
kita jalin kembali. Ingat, ada satu hadis qudsi, ada 3 amalan. Yang 3 amalan ini siapapun yang melakukannya, kata Allah, Allah akan janjikan diberikan 3 perkara. Yang pertama dipanjangkan umurnya, yang kedua dimudahkan rezekinya, yang ketiga adalah dimudahkan segala urusannya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya. Ini dijanjikan oleh Allah bagi siapa saja yang di dalam hidupnya senantiasa melakukan 3 amalan ini. Seperti diterangkan oleh Syekh Abdul Latif As-Samarqandi di dalam kitabnya Tambil Ghafilin. Beliau menyampaikan pernyataan seorang Ka'bul Akhbar. Yaqulullah azza wa jalla walladzi falaqal bahra li Musa alaihi salatu wassalam wa bani Israil. Innahu maktubun fit Taurati ittaqi rabbak wa birra walidayka wa sil rahimaka. Umidda laka fi umrik wa uyassirka fi yusrik wa usrif anka usra. Ka'bul Akhbar menyatakan, demi zat yang membelah lautan untuk Nabi Musa dan Bani Israel, sesungguhnya telah tertulis di dalam kitab Taurat. Allah berfirman, ittaqi rabbak, bertakwalah kalian kepada Allah. Dalam artian kata, kerjakan yang diperintah Allah dengan sebaiknya, dan sertai tinggalkan larangan-larangan Allah juga dengan sebaik-baiknya. Hidup harus mengikuti aturan Allah. Siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, hidup harus sesuai tuntunan Allah. Yang kedua, wa birra walidaika, berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Jangan durhaka kepada keduanya. Ingat, ridha Allah digantungkan pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah digantungkan kepada murka kedua orang tua. Ini kunci hidup agar umur kita dipanjangkan, rezeki kita dilapangkan, urusan mudah. Bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wasil rahimaka, dan sambung hubungan keluarga kalian. Meskipun keluarga itu tidak ingin berhubungan dengan kita, tapi Anda jangan ikut tidak berhubungan, tetap berusaha menyambungnya. Meskipun bertepuk sebelahan. Ini momen yang tepat, ini momen Idul Fitri, hari yang suci, hari kemenangan. Kita diberikan Allah berhasil melewati 1 bulan yang mulia, bulan yang agung, dengan berpuasa dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah seminimal mungkin, sampai pada akhirnya mengantarkan kita pada Yaum Idul Fitri pada pagi hari ini. Jadi 3 amalan ini Allah janji. Yang pertama, umidda laka fi umrik, Allah akan memanjangkan umur kamu. Yang kedua, wa uyassirka fi yusrik, Allah akan mudahkan untuk meraih kekayaan kamu. Wa usrif angka usra, dan Allah akan hilangkan segala kesulitan-kesulitan kamu. Karena itu hadirin sidang jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, terakhir saya pesan, Syekh Abdul Latif As-Samarqandi di dalam kitabnya Tambil Ghafilin, beliau mengingatkan kepada kita, semua orang yang meninggal dunia pasti menyesal, siapapun orangnya, baik itu orang yang baik apalagi orang yang jahat. Dan yang disesali hanya 5 perkara. Ini benar, mumpung kita masih hidup, sebelum kita menyesal di kemudian hari tak ada guna. Tapi menyesal ketika kita masih hidup di dunia, ini sangat berguna sekali. Kita sebesar apapun dosa kita, walaupun sampai menyentuh langit, tapi kalau kita menyesal minta ampun, Allah akan hapuskan. Ini kata Allah dalam firman-Nya, "Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakum ananas samai, tsumma tubtum, la taballahu alaikum." Andai kalian berbuat salah, berbuat dosa, hatta tablugha, hingga dosa kalian ananas samai, menyentuh langit, tsumma tubtum, tapi kalian mau bertobat, la taballahu alaikum, Allah pasti akan mau.
penyesalan di dunia sangat bermanfaat, tapi penyesalan setelah kita meninggal tidak ada guna sama sekali. Apa yang disesali? Yang pertama, kenapa dulu saya tidak menegakkan sholat 5 waktu? Seperti dikatakan dalam firman Allah ketika ahli surga bertanya kepada ahli neraka, masalah kakum bisatur? Qalu aku minal musallin. Kenapa kamu? Kok bisa masuk neraka? Aku masuk surga. Karena kami ini saya menyesal kami dulu kenapa tidak menegakkan sholat 5. Kembali saya ingatkan, tegakkan sholat, lebih-lebih kerjakan secara berjamaah, karena itu sangatlah besar pahalanya. Yang kedua penyesalnya, kenapa dulu saya tidak menjadi orang yang ahli bersedekah? Karena ternyata apapun yang kita simpan, apapun yang kita cari, semuanya pasti akan kita tinggalkan. Yang menemani kita di dalam kubur kita hanyalah ilmu manfaat kita dan amal soleh. Yang ketiga, kenapa dulu saya tidak menjadi orang soleh? Kenapa dulu saya tidak menjadi orang soleh? Walaupun tidak bisa menjadi orang soleh, kenapa dulu saya tidak bergaul dengan orang soleh? Kenapa saya tidak cinta kepada orang soleh? Kenapa saya tidak menjaga orang soleh? Ini penyesalan setiap orang yang meninggal. Karena itu tegakkan sholat 5 waktu. Kalaupun kita mempunyai kelebihan rezeki, jangan berat membelanjakan di jalan Allah. Berbagilah dengan sesama. Yang ketiga, jadilah orang soleh. Kalaupun tidak bisa, dekatlah dengan orang soleh. Cintailah orang soleh, jagalah orang soleh, jangan memusuhi orang soleh. Yang keempat, kenapa dulu saya tidak menyambung hubungan keluarga? Sebanyak apapun amal kalian, tapi kalau putus hubungan dengan keluarga, kalau kalian durhaka kepada kita, tidak akan bisa masuk surga. Kata Nabi, ada innal jannata la yujadu rihwa min masirati 500 amin wa la yajidu riha aqul wa qatiu rahim rabbani. Sesungguhnya bau harum surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan 500 tahun, tapi tidak akan bisa mencium bau surga satu orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan yang kedua orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini yang disesali yang keempat. Yang kelima adalah kenapa dulu saya tidak mengajak orang kembali ke jalan Allah. Artinya kalau kita ini sudah tegak sholat kita sudah menjadi ahli bersedekah, kita sudah menjadi orang soleh, kita sudah baik dengan keluarga kita, jangan lupa ajak orang lain agar menegakkan sholat, agar menjadi orang yang dermawan, agar menjadi orang soleh, agar sambung dengan keluarga. Ini tugas kita. Karena kalau orang itu asalnya tidak sholat menjadi sholat, asalnya medit menjadi loman, asalnya tidak soleh menjadi soleh, asalnya berkonflik dengan keluarga menjadi baik, kemudian kamu meninggal dunia, kamu akan tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ini yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkesan, Ramadan yang mampu membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan semoga pada setelah ditinggal Ramadan berikutnya ini, kami berharap semoga kita semua senantiasa dipertemukan oleh Allah dengan kebaikan. Kembali lagi kami ucapkan kepada para hadirin jamaah sholat Idul Fitri, ja'alana taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, wa ja'alana iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita semua, juga Allah menerima semua amal baik kita sepanjang umur kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikembalikan suci, bersih dari dosa, dikembalikan setelah Ramadan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sehingga bisa istiqomah di jalan Allah dan menjadi orang-orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berdoa juga semoga di tahun berikutnya di sisa umur kita, mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan kebaikan. Amin. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mau membayar zakat fitrah, kemudian bertakbir dan kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri. Akan tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Barakallahu li wal Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi wahdahu shadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdahu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibi anzir rahmati wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadimah wa amarna bidzalika qur'an tasbih wa ta'zim. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah wa qadir hajat wa ghaffir dhunuba wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam. Amin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Amin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Amin. Amin. Wa buldanil muslimin 'amma innaka al-ghafurur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal muqtadin wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin. Wa afina wal muslimin. Amin. Warhamna wal muslimin. Amin. Wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Amin. Allahumma arfa'na al-bala'a wal waba'a wal bala'a wasyuq wal mukhtalifat wasyada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah Amin. wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al baldatana baldatan thayyibatan barakah. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an maghfura ijtima'an marhuman ijtima'an mardiyan wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al bina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al bi majlisina hadza dhabban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafassah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la asiran illa yassartah wa la aiban illa satartah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan hawaijatuna al-akhirah amin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
khutbah Idul Fitri semoga menjadi ilmu yang manfaat.